Bayangkan sebuah dunia tanpa bensin, jalanan sepi, kendaraan tidak bergerak, dan aktivitas manusia terhenti. Bensin telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Tapi, pernahkah kalian bertanya, sejak kapan bensin hadir di Indonesia? Bagaimana sejarahnya hingga menjadi produk utama Pertamina seperti yang kita kenal hari ini? Mari kita telusuri sejarah panjang bensin Pertamina dari awal kemunculannya hingga menjadi raksasa energi nasional. Mengingat SPBU Biru memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup konsumen saat dalam perjalanan. Sebelum ada Pertamina, industri minyak di Nusantara telah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1885, pengeboran minyak pertama dilakukan di Telaga Said, Sumatera Utara oleh perusahaan Belanda Royal Dutch Shell. Minyak yang ditemukan saat itu belum langsung menjadi bensin seperti yang kita kenal sekarang. Minyak mentah harus diolah dulu melalui proses penyulingan. Pada awal abad ke-20, kilang minyak mulai dibangun, termasuk kilang di Pelaju, Sumatera Selatan, dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat itu bensin hanya digunakan oleh segelintir orang-orang, terutama untuk kendaraan militer dan industri. Masyarakat umum masih menggunakan transportasi tradisional seperti sepeda dan kereta kuda. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, semua sektor industri minyak masih dikuasai oleh perusahaan asing, termasuk Belanda. Namun pada tahun 1957, Presiden Soekarno mengambil langkah besar, menasionalisasi perusahaan minyak asing dan membentuk perusahaan minyak negara, yaitu Permina di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo. Permina kemudian bergabung dengan perusahaan lain dan pada tahun 1968 lahirlah Pertamina, perusahaan minyak dan gas nasional Indonesia. Sejak saat itu, Pertamina mengelola sendiri sumber daya minyak Indonesia. Bensin mulai diproduksi lebih luas dan diperkenalkan kepada masyarakat sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Pada tahun 1970-an hingga 1990-an, penggunaan kendaraan bermotor meningkat pesat di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pertamina memperkenalkan bensin jenis premium yang menjadi ikon bahan bakar di Indonesia selama puluhan tahun. Premium memiliki RON 88 dan dijual dengan harga yang sangat terjangkau karena disubsidi oleh pemerintah. Inilah yang membuat bensin premium menjadi bahan bakar utama bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Namun seiring waktu, kesadaran akan polusi udara meningkat. Banyak negara mulai mengurangi penggunaan bensin beroktan rendah karena emisinya sangat tinggi. Memasuki era 2000-an, Pertamina mulai memperkenalkan bensin dengan kadar oktan lebih tinggi dan lebih ramah lingkungan. Muncullah Pertamax dengan RON 92 dan Pertamax Plus dengan RON 95 yang lebih baik bagi mesin kendaraan dan mengurangi polusi udara. Pada tahun 2015, pemerintah mulai menghapus subsidi untuk premium secara bertahap. Kemudian pada tahun 2021, premium resmi dihentikan di banyak wilayah Indonesia, digantikan oleh Pertalite dengan RON 90.
sebagai bahan bakar dengan kualitas lebih baik dan tetap terjangkau. Selain itu, Pertamina juga terus berinovasi dengan memperkenalkan Pertamax Turbo dengan RON 98 untuk kendaraan performa tinggi dan biosolar yang lebih ramah lingkungan. Saat ini, dunia sedang bergerak menuju energi terbarukan. Di masa depan, penggunaan bensin mungkin akan terus berkurang, digantikan oleh kendaraan listrik dan bahan bakar berbasis energi hijau. Pertamina tidak tinggal diam. Mereka mulai mengembangkan bahan bakar nabati atau biofuel dan infrastruktur SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Apakah suatu saat bensin akan benar-benar hilang? Mungkin. Tapi sejarah bensin Pertamina adalah bukti bahwa energi akan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Sejak zaman kolonial hingga era modern, bensin telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Dari premium yang legendaris hingga Pertamax yang lebih ramah lingkungan, Pertamina terus beradaptasi untuk menghadapi tantangan zaman. Kini, kita memasuki era baru energi, di mana inovasi terus berkembang. Pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi masa depan tanpa bensin? Apa pendapat kalian tentang masa depan energi di Indonesia? Tulis di kolom komentar.